Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Anggun Devina dari jurusan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2021. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai daur hidup arsip. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, dalam materi daur hidup arsip kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama mengenai penciptaan arsip, yang kedua mengenai penggunaan dan pemeliharaan, lalu yang ketiga adalah penyusutan arsip. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah penciptaan arsip. Nah, penciptaan arsip adalah kegiatan menciptakan atau membuat, kemudian digunakan sebagai media penyampai informasi dari dasar perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan sebagainya. Nah, dalam penciptaan arsip tersebut, arsip diciptakan melalui 2 cara. Ini secara internal dan juga eksternal. Nah, internal artinya arsip ini dibuat sendiri oleh organisasi yang bersangkutan. Contohnya seperti surat keluar, lalu ada peraturan-peraturan dalam suatu organisasi. Nah, jika eksternal artinya organisasi menerima dari pihak luar atau dari organisasi lain. Contohnya yaitu surat masuk dari organisasi lain, seperti itu. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan penggunaan dan pemeliharaan. Nah, yang pertama kita akan membahas penggunaan terlebih dahulu. Nah, penggunaan arsip adalah keluarnya arsip dari tempat penyimpanan karena diperlukan oleh seseorang untuk kepentingan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan penciptanya. Nah, oleh sebab itu penggunaan ini erat kaitannya dengan peminjaman arsip. Nah, dalam peminjaman arsip ini kita diharuskan untuk mengisi lembar atau formulir peminjaman arsip yang berisi yang pertama nama peminjam, yang kedua nomor dan jenis arsip, yang ketiga adalah pengesahan dari petugas yang bertanggung jawab terhadap penciptaan arsip. Selanjutnya adalah petugas arsip akan memeriksa berkas peringatan agar arsip dikembalikan tepat waktu, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada petugas arsip harus memeriksa dokumen yang dikembalikan. Apakah dokumen yang dikembalikan itu tepat waktu, lalu apakah dokumen kembali dalam keadaan baik atau rusak, seperti itu. Lalu menempatkan arsip kembali di tempat penyimpanan semula dan mencabut outslip dari folder, seperti itu. Lalu setelah penggunaan kita akan masuk ke pemeliharaan. Nah, pemeliharaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan untuk menyelamatkan arsip baik secara fisik maupun informasi atau isinya. Dalam pemeliharaan ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai faktor-faktornya. Nah, faktor perusak arsip di sini ada 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang berasal dari dalam, yaitu kalau arsip kan erat kaitannya dengan kertas dan juga tinta, seperti itu. Jadi faktor internalnya contohnya adalah tinta yang mungkin dia memudar seiring dengan berjalannya waktu, atau kertas juga yang akan berubah warna, seperti itu. Lalu kalau faktor eksternal artinya faktor yang berasal dari luar. Contohnya seperti cahaya, udara, debu, jamur, serangga, dan juga faktor bencana alam. Lalu selanjutnya adalah cara apa sih yang dapat kita lakukan untuk memelihara arsip tersebut? Nah, yang pertama adalah mengatur ruangan. Mengatur ruangan ini artinya meliputi mengatur kelembapan, pencahayaan, ventilasi udara, lalu pastikan bahwa arsip ini terhindar dari berbagai macam bahaya seperti air, hama, api, dan juga jamur, seperti itu. Lalu pemeliharaan tempat penyimpanan arsip. Nah, tempat penyimpanan arsip ini kan erat kaitannya dengan para arsip dan juga lemari arsip. Nah, kita harus memelihara tempat penyimpanan arsip tersebut. Lalu yang ketiga adalah penggunaan bahan-bahan pencegah rusaknya arsip. Tadi kan sudah dijelaskan ya faktor-faktor perusak arsip. Nah, di sini yang dapat kita lakukan contohnya kapur barus atau camphor, itu untuk mencegah hama dan juga penyemprotan dengan bahan-bahan kimia, seperti itu. Lalu menjaga kebersihan agar arsip ini terhindar dari debu dan juga kotoran. Lalu selanjutnya adalah memberikan larangan-larangan. Contohnya seperti kalau kita pergi ke perpustakaan. Nah, di situ kan kita dilarang membawa makanan dan minuman dan juga dilarang merokok. Nah, itu adalah merupakan tindakan pemeliharaan arsip, seperti itu. Lalu
Jika kita membahas mengenai pemeliharaan, maka kita tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya preservasi. Nah, apa sih itu preservasi? Preservasi atau bisa disebut juga dengan pelestarian arsip. Nah, preservasi arsip itu merupakan keseluruhan proses kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip, unsur perusak, dan juga restorasi atau perbaikan arsip. Nah, preservasi ini ada dua, yaitu preservasi preventif dan juga preservasi kuratif. Preservasi preventif artinya preservasi yang bersifat pencegahan. Nah, ini meliputi pemeliharaan tadi, yaitu mencegah sebelum arsip rusak. Jadi kita harus memelihara arsip. Lalu ada preservasi kuratif. Nah, kalau preservasi kuratif ini adalah preservasi yang sifatnya yaitu perbaikan atau perawatan. Jadi arsip yang mungkin sudah mulai rusak atau bahkan sudah rusak diperbaiki agar memperpanjang usia arsip. Nah, perbaikannya itu contohnya seperti laminasi dan juga penempelan, lalu ada penyambungan seperti itu. Kalau semisal arsipnya tersebut sobek, kan harus disambung agar menjadi utuh kembali seperti itu. Lalu selanjutnya, penggunaan dan pemeliharaan sudah selesai, kita masuk ke materi terakhir, yaitu penyusutan arsip. Nah, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah atau volume arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan, dan juga menyerahkan arsip kepada lembaga kearsipan. Nah, penyusutan arsip itu dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. Diingat-ingat ya, jadwal retensi arsip atau JRA. Nah, dengan demikian, penyusutan arsip dilakukan apabila arsip sudah habis masa retensinya atau cut off. Jadi, arsip aktif dan arsip inaktif yang sebelumnya dalam satu ruangan atau dalam satu lingkup itu dipisahkan sehingga dia menjadi arsip statis, dan arsip statis itu akan diserahkan kepada lembaga kearsipan. Nah, namanya itu cut off. Lalu, tujuan penyusutan arsip itu apa sih? Nah, tujuan penyusutan arsip menurut Mary Robeck adalah yang pertama adalah memusnahkan arsip yang tidak berguna. Lalu yang kedua adalah mempertahankan arsip legal, bisnis, dan bernilai historis. Jadi dalam penyusutan ini tidak semua arsip itu dimusnahkan. Ada beberapa arsip yang masih memiliki nilai tersebut akan tetap dipertahankan. Lalu meminimalkan kebutuhan peralatan dan juga ruang penyimpanan. Semakin banyaknya arsip dalam suatu organisasi, maka akan semakin banyak peralatan dan juga ruangan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, dalam penyusutan ini dilakukan untuk meminimalkan peralatan dan ruang penyimpanan tadi. Lalu yang terakhir adalah mengamankan disk dan tab magnetik komputer untuk penggunaan kembali secepat mungkin. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke cara penyusutan arsip. Nah, tadi kita kan sudah membahas mengenai JRA atau jadwal retensi arsip. Nah, cara penyusutan arsip ini ada dua, yaitu organisasi yang memiliki JRA dan organisasi yang tidak memiliki JRA. Nah, kita bahas dari organisasi yang memiliki JRA terlebih dahulu. Cara penyusutan arsip bagi organisasi yang memiliki JRA adalah yang pertama, pemindahan arsip inaktif dilakukan dari unit pengelola ke unit kearsipan. Nah, unit pengelola adalah satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Nah, kalau unit kearsipan itu skalanya lebih besar ya. Jadi unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Lalu, yang kedua adalah pemusnahan arsip. Arsip yang dimusnahkan harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah tidak memiliki nilai guna. Lalu, yang kedua adalah telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan di JRA. Lalu, yang ketiga, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang penghapusan arsip ini. Lalu, yang keempat, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Jadi, arsip yang dimusnahkan ini adalah benar-benar arsip yang tidak dibutuhkan dan sudah tidak bernilai guna. Lalu selanjutnya adalah penyerahan arsip statis dilakukan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
Nah, penyerahan tersebut merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. Kriteria arsip yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan adalah memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan atau berketerangan dipermanenkan dalam JRA. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai organisasi yang tidak memiliki JRA. Jadi yang pertama adalah pendataan. Nah, pendataan dilaksanakan untuk mengidentifikasikan kondisi fisik arsip, lalu kondisi tempat penyimpanan, media arsip, jumlah arsip, dan juga sistem penataan. Lalu yang kedua adalah penataan. Kegiatan penataan ini meliputi memisahkan bahan-bahan non-arsip. Nah, bahan-bahan non-arsip itu seperti map, lalu ada amplop, seperti itu. Lalu menyingkirkan duplikasi arsip. Jadi arsip yang jumlahnya ganda atau miliki duplikasi maka disingkirkan. Lalu mengelompokkan arsip berdasarkan media, lalu memberkaskan arsip berdasarkan sistem penataan aslinya atau original order. Lalu ada pendaftaran. Pendaftaran adalah kegiatan membuat daftar pertelaan arsip atau DPA. Nah, DPA adalah daftar yang berisi susunan teratur butir-butir berkas atau arsip atau dokumen sesuai dengan seri arsip yang harus disimpan sementara, dimusnahkan atau diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai arsip statis. Nah, lalu selanjutnya ada penilaian. Sebelum arsip itu dimusnahkan, terlebih dahulu dibentuk panitia penilaian yang melibatkan unit yang berkaitan. Nah, terdiri atas unit pengelola, ada unit kearsipan, pimpinan organisasi, lembaga kearsipan, dan lembaga yang berkaitan lainnya. Nah, tujuannya adalah menggolongkan arsip ke dalam arsip vital, arsip penting, berguna, atau tidak berguna. Lalu, yang terakhir adalah penyusutan. Nah, penyusutan itu terdiri dari pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip yang sebelumnya sudah kita bahas tadi. Seperti itu. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai daur hidup arsip yang terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah penggunaan dan pemeliharaan, dan yang ketiga adalah penyusutan. Saya Mei Anggun Devina, mohon maaf jika ada salah kata dan juga perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.